dia berderma dengan hartanya hanya seukuran wajibnya, nggak lebih dari itu. Dia hanya ingin menjaga harga dirinya. Misal dia terkena kewajiban zakat, maka ini orang nggak pernah berderma dengan hartanya kecuali apa yang wajib, ya zakatnya itu dok. Hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Dan yang kedua hanya untuk menjaga nama baik. Maka ini belum dikatakan sebagai orang yang dermawan. Sakho itu adalah tingkatan dermawan yang paling minim, tapi itu sudah cukup baik. Di atasnya sakho adalah jud, lebih daripada wajib. Lebih daripada wajib. Di atasnya jud adalah ithar. Walaupun dia butuh, dia tetap mengutamakan orang lain. Kalau ada di antara kita misalkan tidak pernah berderma dengan hartanya kecuali hanya ukuran wajib. Zakat, kalau nggak zakat, nggak wis. Sedekah misalkan, santunan anak yatim misalkan, memberikan hadiah kepada saudara misalkan, nggak ada. Zakat wis. Ukuran wajibnya berapa? Sekian, sudah itu. Kemudian untuk menjaga nama baiknya saja, ini belum dikatakan sebagai orang yang sakho. Sakho aja belum, tapi gugur kewajibannya. Intinya dia tidak berdosa, tapi belum dia mendapatkan atau meraih kelebihan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai derajat sakho, derajat yang paling minim, derajat yang paling rendah di antara para dermawan, itu adalah dia menginfakkan hartanya lebih daripada apa yang wajib. Tujuannya nggak ada lain kecuali berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan mutasakhin, ada yang disebut dengan sakhiyun. Sakho sudah kita bahas di minggu yang lalu. Orang yang sakho itu namanya sakhi. Siapa sakhi? Orang yang dermawannya natural, alami, nggak perlu susah payah dia melawan nafsunya. Mungkin sudah terbiasa, atau memang karakter dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak tegoan misalnya. Wis, kalau sudah dermawan sama orang nggak perhitungan, nggak perlu melawan nafsu itu nggak. Kalau sudah datang orang sambat sama dia, wis nggak kenaan sudah kasih. Ini namanya sakhi, kedermawanan yang sifatnya alami, natural, nggak dipaksa-paksakan, apalagi dibuat-buat. Ada yang namanya mutasakhin. Kalau mutasakhin ini adalah dia perlu melawan nafsu. Nah, mungkin banyak di antara kita yang mutasakhin ini. Loman, tetap dia mengeluarkan hartanya, tapi kadang kalah melawan nafsunya, kadang menang melawan nafsunya. Itu namanya mutasakhin. Allah Subhanahu wa taala di dalam menggambarkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Betul-betul itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kumpulan akhlak yang mulia. Ini menandakan bahwa Rasulullah itu kapan berakhlak, beretika. Sebagai siapapun beliau, sebagai suamikah, sebagai pemimpinkah, sebagai siapapun beliau, sebagai bawahan ketika bekerja kepada Siti Khadijah kah, dan seterusnya. Beliau itu akhlaknya natural. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada akhlak, ada mutakhallik. Mutakhallik itu orang yang berusaha untuk membiasakan diri menjadi orang yang berakhlak. Jadi belum natural. Mungkin setelah itu dia akan menjadi natural. Misal kita ini belum memiliki sifat dermawan, tapi kita kepingin dipandang oleh Allah sebagai orang yang dermawan. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang melawan nafsunya, wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang melawan sifat kikir yang ada pada nafsunya, mereka orang yang beruntung. Kita ini belum dermawan, cuman kita tahu sifat dermawan ini sifat yang terpuji.
Orang yang melawan sifat kikir dalam nafsunya sehingga dia berderma, dia mengalahkan sifat kikir dalam nafsunya, mereka orang yang beruntung. Saya kepingin seperti itu. Sehingga kita membiasakan diri, memaksakan diri untuk memiliki sifat dermawan, melatih diri kita untuk pada akhirnya, pada puncaknya kita adalah orang dermawan. Pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun pandangan manusia perlu diaman. Pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mutasakhin. Rasulullah nggak begitu. Apapun akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah, semuanya alami, nggak dipaksa-paksakan, semuanya natural. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlak yang mulia itu Rasulullah di atasnya. Rasulullah di atasnya. Bahkan kebiasaan itu kalau sudah Rasulullah melakukan menjadi mulia. Kebiasaan itu sebetulnya. Kalau dermawan jelas ya. Kalau dermawan jelas. Apa tuh maksudnya kebiasaan? Misal, apa sih bedanya tidur miring kanan sama tidur miring kiri? Tidur madhep kiblat sama tidur nggak ngadep kiblat? Misal, tidur dalam keadaan punya wudu sama enggak? Masuk masjid kaki kanan dulu atau kaki, apa bedanya? Secara zahir lah kita rasakan bedanya. Tapi kapan kita masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluarnya mendahulukan kaki kiri dan seterusnya, itu kan kebiasaan sebenarnya. Hal yang biasa gitu. Beda antara orang yang dermawan sama orang yang kikir, jelas beda. Ini berakhlak, ini tidak. Tapi kalau sekedar masuk masjid kaki kanan, keluarnya kaki kiri, secara zahir nggak ada yang kita rasakan perbedaan. Tapi karena Rasul melakukan itu, maka kebiasaan menjadi kemuliaan. Kalau kita lakukan itu, kita sama dengan Rasulullah. Kalau kita lakukan itu, kita berpahala. Apa yang menjadi biasa, menjadi sunnah. Itu hebatnya Rasulullah. Ini yang namanya syariat. Apa yang dilakukan Rasulullah, nggak ada yang biasa. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Selalu begitu. Apapun perbuatan Rasulullah, kalau kita tiru, pasti derajat kita naik. Apapun pribadi Rasulullah, sifat-sifat beliau, kalau kita tiru, pasti kita menjadi orang yang mulia. Nah, Rasulullah, kedermawanan beliau dan semua akhlak-akhlaknya adalah akhlak yang sifatnya natural atau sifatnya alami. Nah, beda halnya dengan orang yang berpura-pura dermawan. Ada yang natural dermawannya, ada yang memaksakan diri untuk dermawan, untuk mendapatkan nilai di mata Allah. Ada yang berpura-pura. Nah, kalau berpura-pura memaksakan diri untuk dermawan untuk manusia. Ini namanya bayya'. Bayya' itu apa? Jual. Dia membeli nilainya manusia dengan harta yang dia dermakan. Dia membeli pujian manusia, pandangan manusia terhadap dirinya dengan harta yang dia berikan. Ini namanya bukan sahi. Ini namanya juga bukan mutasakhin, tapi ini adalah bayya', ini penjual. Cekno aku dilem, biar aku kudu ngetokno duit. Nah, itu sudah. Dia membeli nilainya manusia, ini pandangannya manusia, pujiannya manusia dengan harta yang dia keluarkan. Adapun yang dimaksud sakhiyun atau mutasakhin itu adalah orang yang sama-sama mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan orang loman, dermawan itu macam-macam. Ada di antara mereka yang seperti sumur. Gimana sumur itu? Kalau nggak ditimbang nggak keluar itu. Nggak tahu, secara pribadi saya nggak pernah melihat sumur itu amber-amber. Yang ada sumur itu setelah sekian tahun ring, nggak nyumber lagi airnya. Ada orang itu, kalau nggak diminta, nggak keluar hartanya. Walaupun tahu, ada yang butuh. Ini orang kikir termasuk. Ini masih dikatakan orang yang kikir. Kalau kamu butuh, ya datang. Walaupun kita tahu dia butuh, kita nggak mau datang sama dia. Ini namanya orang kikir. Sifatnya seperti sumur. Gimana sumur itu? Ditimba satu ember. Iya, ditimba satu ember, nyumbernya juga satu ember itu. Baliknya juga satu ember. Terus begitu, lama-lama lama-lama kering, wis entek selesai, nggak nyumber mana.
Ada manusia begitu, lek dijaluk baru metu. Itu pun perhitungan. Butuh nih sak piro, ya butuh sak ngono. Walaupun kita tahu dia butuh lebih daripada itu. Ini kikir. Orang seperti ini terancam sat hartanya. Terancam kering hartanya. Sumur. Ya. Gak ada kan sumur ditimba 1 ember, baliknya 2 ember itu gak ada kan. Segitu. Malah kadang-kadang sat. Ada yang seperti sumber. Wah, kalau sumber mulu berek mana-mana. Kalau sumber meluap. Tapi sumber masih bisa kering. Masih bisa kering sumber itu. Masih bisa sat. Ada manusia seperti sumber. Ngasihnya lebih-lebih. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum man bata syab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lamu bihali. Enggak sempurna imannya orang yang tidur di malam hari dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar padahal dia tahu. Makan dengan enak, tetangganya lapar, dia tahu, tidur dengan nyenyak. Lah kok iso? Kok bisa? Enggak sempurna ini imannya orang. Enggak sempurna. Sumber yang hebat seperti hujan. Roto. Kalau sumber kan meluapnya sekitar itu. Tapi kalau sudah hujan, wah, rata, banjir. Kalau sudah hujan, nggak mungkin kering sudah hujan itu. Artinya nggak mungkin kering itu, nggak mungkin ada masa nggak ada hujan itu. Nggak ada masa yang nggak ada hujan itu. Masanya siapa yang nggak ada hujan itu? Masanya Rasulullah ada hujan. Masanya Sayyidina Abu Bakar ada hujan. Wis nggak mungkin kering sudah. Yang namanya hujan nggak mungkin sat. Loh, ini sudah 10 tahun ini nggak turun hujan. Kenapa? Langitnya kering, nggak mungkin. Langitnya sat, nggak mungkin. Selama kita lihat awan, maka di situ ada air. Tinggal turun atau enggak, tergantung prosesnya secara alami. Ada orang yang seperti hujan. Wah, kalau sudah jamu tamu itu, ya kalau sudah jamu tamu itu, kayak hartanya dia itu nggak terbatas. Seperti kemarin itu, Rasulullah SAW itu datang seorang kafir, ketika dia dengar bahwa Rasulullah habis menang perang, bawa kambing banyak, minta, nggak nyebutnya 1, 2 kambing, bukan dikasih 2 kambing, 3 kambing cukup, itu dikasih ini orang kafir oleh Rasulullah kambing banyak. Sampai ini orang kafir bilang sama kaumnya, ya, masuk Islam, ikuti Muhammad. Muhammad kalau sedekah, kalau ngasih kayak nggak pernah takut fakir, gak udah melarat. Saya ini kafir dikasih kambing sedemikian banyak. Hujan, roto. Ya. Jangan kenyang iman sama beliau, yang kafir juga mendapatkan manfaatnya. Kalau kita ini kadang-kadang seperti sumber, cuma sih pilih-pilih. Ada yang kita ini seperti sumber, tapi ya meluapnya harta itu cuma ke sekitar dia itu aja. Sopo sing apik nang aku, yo ngerasa nang sumberku. Sopo sing jahat ambek aku, yo aku dadi sumur. Allah kalau perlu malah kering. Nah, ada yang seperti itu. Kalau Rasulullah nggak begitu. Seperti hujan. Malah dalam satu riwayat Rasulullah seperti karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Artinya nggak ada lubang kecuali masuk di situ. Roto sudah. Semuanya kena daripada akan kebaikan Rasulullah SAW. Karena itu, ya, kalau kita didatangi sama seseorang, dia mengungkapkan dan menceritakan kepada kita kebutuhannya, dia minta kepada kita apa yang jadi butuhnya dia, maka berikan kepada dia apa yang mampu. Jangan ada orang minta 100.000 tapi kita bisa ngasih 200.000, kasih 200.000. Bukan kadar kebutuhan dia. Ya nggak semua orang biar uyah ya. Kita ya bisa dipilih gitu loh. Bisa dipilih. Misal dulur, temen, tetangga, kita tahu keadaan dia. Ya, mungkin ekonomi lagi merosot, datang kepada kita, Fahmi anak begini, nggak usah bayar banyak. Bis 900.000 guys, kepepet aku, gak kepepet izin aku ngomong kayak gini.
Kita tahu dia orang baik, orang tanggung jawab, bukan orang malas kerja ini segala, cuman ya mungkin lagi turun ekonominya. Sementara misal saya mampu untuk ngasih lebih daripada itu, entah 700, entah 1 juta. Wes ini 500 untuk bayar utangnya kamu. Yang 500 buat simpenan. Wah ini hebat. Ini hebat. Jadi ngasih bukan kadar kebutuhan, kadar kemampuan. Pernah diceritakan ada seorang perempuan punya suami sakit. Hidup di masa seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad. Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad, seorang ulama besar minas sholihin. Datang ini perempuan. Imam, suami saya sakit. Saya minta tombo. Ini saya ngasih bawa wadah kecil. Saya minta madu buat tombo. Suami saya lagi sakit. Madunya jenengan ini insya Allah barokah. Jadi penyembuh buat suami saya. Oh ya, mana wadahnya? Balik ini Imam ngasih seember. Loh, saya minta sedikit. Iya, kamu minta apa yang menjadi butuhnya kamu, saya ngasih apa yang menjadi mampunya saya. Kamu minta apa yang menjadi kebutuhan kamu, saya ngasih apa yang menjadi kemampuan saya. Hebat. Hebat. Jadi dia tidak pernah merasa sedikit pun harta yang dia punya itu miliknya. Ada titip gitu dong. Nanti diminta lagi di akhirat dengan bentuk yang lebih baik, derajat, ridhonya Allah, syafaatnya Nabi, pahala, surga dan seterusnya. Titip. Kita bawa beban berat. Kita kalau mau titip sama orang, titip sedikit apa titip banyak biar enteng? Titip banyak, mumpung orang segala nulung. Sama, ada yatim piatu datang kepada kita, ada fukara miskin, fukara wal masakin datang kepada kita. Mumpung orang segala nulung, tak kayak sing akeh. Wong titip kok. Dunia akhirat kita dapat balasannya nanti itu. Titip, bukan nanti di akhirat, di dunia pun kita mendapatkan balasannya. Ya. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika beliau duduk di depan rumah beliau. Ada seorang fakir datang kepada beliau. Yang saat itu di hari itu Sayyidina Ali sudah terlanjur ngasih uangnya beliau kepada istrinya Siti Fatimah 6 dirham. 6 dirham kasih untuk belanja. Baru datang sama fakir. Waduh, nggak ada duit lagi nih Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan putra beliau datang. Hasan bilang sama Umi, dari 6 dirham, Abah minta 1 dirham untuk fuqara wal masakin. Bilang, Mi, Abah minta 1 dirham. Dari 6 dirham, minta 1 dirham. Loh kenapa? Ada fakir miskin. Nggak apa-apa, cuman bilang sama Abah ya, kalau 5 dirham nggak bisa buat belanja ini. Kita ini butuhnya ini. Ini 5 dirham nggak cukup untuk belanja. Kalau 6 dirham cukup. Bilang sama Sayyidina Hasan, kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan bilang kepada Sayyidina Ali, Abah, katanya Umi 6 dirham itu untuk belanja. Entek wis. Kalau diminta 1 dirham, 5 dirham enggak cukup. Bilang sama Umi Hasan, enggak sempurna imannya orang. Karena begitu ngemannya apa yang dia genggam, sampai dia lupa dan enggak yakin terhadap apa yang digenggam sama Allah. Jangan 1 dirham. Kalau begitu minta 6 dirham. Kalau istrinya kita kan yang jaluk pegat temenan, kayak belonjoy kurang, bingung sedekah. 1 dirham gak dikasih, malah diminta semuanya. 6 dirham. Bilang sama Umi, 6 dirham tak minta semuanya. Aku buktikan bagaimana lomannya Allah kalau kita loman kepada fuqara wal masakin. Kasih 6 dirham. Siti Fatimah gak ngeyel, gak debat, untuk kebaikan kok. Kasih 6 dirham. Wis dikasihin kepada fuqara wal masakin. Pulang. Gak lama datang penjual onta, bawa onta. Ditanya Sayyidina Ali, dijual berapa itu ontanya Pak? Ini Ali saya jual harga 140 dirham. Ya wis, tak beli, tapi 8 hari lagi saya bayar. Sayyidina Ali, ya wis, percaya. Wis, 8 hari lagi ya. Ya, wis dicancang di depan tiang rumah pintu Sayyidina Ali. Cancang. Nggak lama lewat, wah, onta baru Ali. Iya, aku jual. Baru aku beli, aku jual. Oh iya, dijual berapa? 200 dirham. 200 dirham.
Pikirnya ini ontanya Sayyidina Ali ya, Staroka wis. Beli 200 dirham. Wis. Laku ontanya Sayyidina Ali megang uang 200. Tadi pertama 6 dirham dikasih kepada fuqara miskin. 200 dirham. Janji bayar 8 hari lagi ya. Mungkin kalau kita bolong dinongkas baru bayar. Sayyidina Ali enggak, mumpung ono duit bayarno. Makanya orang sekarang kelilit utang. Kenapa? Lek wolong dino. Walaupun dia mampu bayar sekarang sih wolong dino. Ya akhirnya begitu 8 hari waktunya jatuh tempo kalau duit. Seharusnya begitu. Nagih yang baik, bayar yang baik. Kapan orang itu dikatakan bayar utang baik? Belum waktunya jatuh tempo sudah bayar. Itu namanya bayar utang dengan baik. Belum waktunya tapi bayar. Mumpung ono. Sayyidina Ali juga begitu, punya utang 8 hari lagi jatuh tempo. Berapa? 140 dirham. Lah kok sekarang ini loh, baru hitungan menit utangnya. Lah kok sekarang punya uang 200 dirham, ya wis bayar. Lah lha apa ngenteni 8 dino kas? Ya lek ono, lek ono. Kasih 140 dirham bayar. Wis lunas. Sisa berapa? 60. Hasan dipanggil, Hasan bilang ya, ini janjinya Allah. Setiap sedekah 1 dirham diganti 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah berfirman, barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka Allah ganti 10 kebaikan. 6 dirham berarti 60 dirham. Nih, lebih. Yakin. Seperti saya bilang, ya untuk hal-hal seperti ini memang butuh nekat. Memang butuh nekat. Contoh. Orang kalau nggak nekat gak rapi, Pak. Saya kawin kalau saya punya rumah, kalau saya gajinya setiap bulan sekian, saya punya mobil, gak rabi wis. Angel. Secara umum ya. Kalau anaknya orang kaya jadi gimana? Gak usah ngomong ngono suduwe wisan. Gak usah cerita, kita sudah punya sudah. Tapi secara umum orang itu punya rumah setelah menikah, orang itu mapan hidupnya setelah menikah, orang itu punya kendaraan setelah menikah. Bukan saya kalau nggak mapan nggak kawin, nggak bakal mapan, nggak bakal rabi. Nggak nekat. Iya kunu fuqara yughnihimullah min fadli. Belum mapan nih kawin kata Allah. Allah akan kasih cukup. Belum ketemu saya ini orang gara-gara kawin melarat atau gara-gara kawin kelaparan, gara-gara kawin nggak mapan, belum ketemu saya. Kenapa? Janjinya Allah. Durung mapan rabio. Menikah, Allah akan kasih kecukupan kepada dirimu. Contoh lain, haji atau umroh. Nekat, gak haji gak umroh. Buktinya, lah kok bisa tukang becak, tukang tambal ban, tukang lopar koran bisa haji. Kita yang lebih mampu dari mereka nggak haji. Mereka lebih nekat daripada kita. Untuk makan susah, sebenarnya nabung. Untuk apa? Haji atau umroh. Nah kalau kita kan enggak berharap rezeki nomplok. Insya Allah Bib, kalau saya dapat uang 1 M Bib, ngenteni 1 M hari ini. Mbok ya nabung sampai jadi sekian puluh juta berangkat haji atau umroh. Nah, sedekah juga begitu. Butuh nekat memang. Butuh nekat. Iya. Nah, masalahnya kadang-kadang suaminya nekat, istrinya nggak nekat. Atau sebaliknya istrinya nekat, suaminya sih nggak nekat. Ya, kalau sudah suami istri nekat, wah seneng dunia akhirat ini. Tapi untuk kapasitas kita, ya, bisa memberikan apa yang lebih daripada wajibnya kita, bagus sudah. Ya. Tapi bukan berarti mentok di situ. Upayakan untuk lebih baik lagi. Untuk lebih baik lagi ya butuh nekat memang, butuh yakin memang, butuh yakin. Ya, butuh yakin. Nah, karena itu jangan kita ini pernah merasa dermawan dengan memandang nominal. Tapi coba cek harta yang kita dermakan dibandingkan dengan harta yang kita punya, berapa persentasenya? Jadi jangan pernah ngaku kita ini dermawan. Misal kita ini mendermakan hartanya kita 5 juta, kalau hartanya kita 5 miliar misalnya. Yaudah, berapa banyak 1 dinar itu ngalahkan 1000 dinar. Kata ulama, berapa banyak 1 dinar itu ngalahkan 1000 dinar. Loh kok bisa? Dari segi nominal jumlah, ya jelas 1000 dinar lebih daripada 1 dinar. 1 dinar
dari orang yang punya 2 dinar disedekahkan 50% hartanya. 1.000 dinar disedekahkan, tapi dia punya uang ratusan ribu dinar. Ya 1 dinar lebih afdal di sisi Allah daripada 1.000 dinar. Lah wong dia punya 100.000 dinar kok. Pernah ada seorang ulama bertamu ke rumah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Jadi ada seorang ulama namanya Al-Habib Abu Bakar, tinggal di kota Aden, Hadramaut. Ya, datang seorang ulama masyhur, orang soleh, disambut sama Habib Abu Bakar ini. Masya Allah. Rumahnya Abu Bakar itu rumah di Hadramaut, tonggoan, bukan ke kanan kiri, tonggoannya ke atas, kayak apartemen gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi diajak, ayo naik ke atas. Kaya, Habib Abu Bakar itu kaya. Bilang sama pembantunya yang biasa khidmat sama beliau, fulan, coba dihitung mulai dari bawah sampai atas berapa anak tangga itu. Misalnya 20 anak tangga imam. Ya wis, kalau begitu kambing di belakang itu potongkan 20 kepala. Ini ulama orang soleh, saya mau menghargai dia. Ulamanya salah tingkah, udah apa? Saya datang sendirian kok dibelehno 20 anak kambing ini buat apa? Nggak apa-apa, makan secukupnya. Selebihnya itu fuqara masakin. Tapi untuk nyambut kamu, kesolehannya kamu, keulamaannya kamu, nggak pantas kalau saya nyembelih cuma 1 kambing, 20 kambing. Wah, loman. Wis dikatakan sama ulama ini, antum nih Bib, loman Bib ya. Bukan. Yang loman itu adik saya, namanya Husain, tinggal di Hadramaut, daerah kota ini. Oh ya, penasaran ulama ini, penasaran, kepindro sih. Ya apa lomani Husain ini? Kalau Abu Bakar aja begini loman, gimana Husain? Dikatakan lebih loman daripada Abu Bakar. Berangkat, rumahnya gubuk. Pas datang waktu zuhur, diajak sholat zuhur. Setelah sholat zuhur berjamaah, keliling. Ya ngajar, ya dakwah, ya ini, ya itu. Nyampe rumah asar, baru ngomong. Nggak lama datang anaknya Husain ini, bawa roti separuh sama kopi sak cengkir. Wes ngomong sampai habis rotinya, habis kopinya, gak metu maneh. Loman tekon ndi? Bingung. Cerita wis, ya. Afan, Bib, saya datang ke sini penasaran kenapa? Saya berapa hari yang lalu datang ke rumah saudara Anda, namanya Abu Bakar. Oh ya, tinggal di kota Aden. Iya, itu saya dibelehno 20 kambing, Bib. Padahal saya datang sendirian gitu. Katanya dia, antum lebih loman daripada dia. Lah, jam-jaman Bib, mulai zuhur sampai maghrib, kopi sak cingkir, roti separuh. Loman dari mana, Bib? Loman dari mana, Bib? Kata Habib Husain, ya betul, saya lebih loman daripada Abu Bakar. Loh, kok bisa? Lah 20 kambing itu dari hartanya Abu Bakar berapa persen cuma? Tahu nggak kenapa kamu saya kasih roti separuh? Enggak, Bib. Lah separuhnya buat siapa kalau bukan buat saya sama anak-anak saya? Wes, aku cuma punya hari ini roti 1. Kamu datang, nggak tak tolak. Yo tetap tak suguhi, tapi dengan kadar kemampuan yang saya punya. Saya punya anak, saya juga punya pribadi. Saya makan separuh, separuhnya buat kamu. Separuh sisanya untuk saya dan anak-anak saya. Kamu lebih kenyang sekarang daripada saya. Kamu lebih kenyang daripada anaknya saya. Kopi separuh, itu kopi terakhir. Di dapur, banyu. Itu hartanya saya. Ya, kalau dibilang saya lebih loman, iya. Dihitung itu bukan dengan ukuran apa yang kita keluarkan, tapi ngitung itu loman atau enggaknya kita ngitungnya dari kemampuan kita berapa yang keluar. Begitu seharusnya. Nah, kemudian yang menjadi pembahasan juga, kalau kita yakin bahwa setiap kedermawanan itu diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia akhirat, maka cukup mengherankan kalau ada orang dermawan tapi terpaksa. Sebab apa? Sebab dari kedermawanan yang dia lakukan nggak ada ruginya sama sekali. Kepingin lancar rezeki, justru sodako. Bukan lek sugi baru sodako sampai sugi. Sayyidina Ja'far As-Shadiq mengatakan, inni la umlik fa utajirullaha ta'ala bis sodako. Aku ini melarat, maka aku ajak Allah berdagang dengan sedekah. Ya Allah, saya keluarkan sedekah sekian, saya minta tambahan rezeki sekian.
Ya bukan berarti minta, ya Allah 1 dinar saya minta 10, bukan. Maksudnya saya ini melarat, maka saya keluarkan harta tujuannya agar Allah kasih kelancaran rezeki. Boleh, nggak ada masalah. Kalau ada orang bilang, ya Bib, namanya saya hidup susah, jangankan perhatian sama orang, yang perhatian sama saya nggak ada, Bib. Justru itu mungkin nggak ada yang perhatian sama kamu karena kamu nggak perhatian juga sama orang lain yang mungkin keadaan mereka lebih di bawah daripada kamu. Ada orang ngaku susah, ada yang lebih susah dari dia. Coba kalau dia bantu yang lebih susah dari dia, maka orang yang di atas dia akan perhatian sama dia, akan peduli sama dia. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, istanzilur rizqa bis sadaqah. Minta turun rezeki kepada Allah dengan sedekah. Kalau ada orang bilang, lek gak suke gak sodako, gak bakal suke gak bakal sodako. Dan bohong kalau ada orang ngomong, saya kalau kaya saya akan sedekah 5 juta, saya akan sedekah 10 juta. Goro. Kenapa? Lawang kapan susah 5.000 sama tuh. Apalagi 5 juta, ya mikir 5.000 dihitung-hitung. 5.000. Dia punya uang 100.000, 5.000 gak keluar. Padahal ada orang mungkin cuma punya uang 50.000 saat itu. Butuh dia diperhatikan. Jadi orang itu nuntut diperhatikan tapi nggak perhatian sama orang lain. Walaupun susah, walaupun butuh, tapi ada yang lebih butuh daripada dia, ada yang lebih susah daripada dia. Nggak mau perhatian, ya bodoh. Ketika kamu nggak perhatian sama yang lebih susah daripada kamu, yang enak nggak mau perhatian sama kamu. Itu gambaran. Jadi bukan berarti susah itu menjadi alasan kita ini boleh perhitungan, enggak. Lalu kemarin sudah kita bahas. Kalau nggak minum mati ketika perang itu, saya bingung ambil wong liya kok. Ya apa sih? Kalau nggak minum mati temenan akhirnya. Sebegitunya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun sebetulnya mereka butuh, tapi mereka mempersatukan orang lain, mengutamakan orang lain. Nih. Kata Imam Haddad, barang siapa yang tidak bisa mengambil manfaat dari sedikitnya harta, maka dengan banyaknya harta akan lebih jauh lagi dia bisa mengambil manfaat. Lah kalau 5.000 aja dari 100.000 yang dia punya, dia nggak bisa mengambil manfaat hartanya dia. Saya punya harta 100.000, dari 100.000 kan sedikit. Saya nggak bisa mengambil manfaat dari harta saya 100.000 dengan 5.000 aja. Apalagi kalau saya punya uang 100 juta, saya ngambil manfaat dari 5 juta. 5.000 itu hitungan, kalau 5 juta itu mati sudah. Jadi kalau ada orang ngomong aku suki baru aku sodako, gak bakal suki, gak bakal sodako. Kapan suki gak mesti sodako. Goro, kata Imam Haddad. Kalau sudah sedikit aja dihitung-hitung, apalagi banyak begitu. Pikir 5 juta ini oleh toko godong, gitu nanti. Keringet nih, begitu. Pikir gampang, ngelentek kapan suki tetap 5.000 sebetul. Tetap 5.000 sing metu. Padahal ngomongnya dulu aku lek sugi metu 5 juta. Goro, bohong. 5.000 gak metu 5 juta kate metu ya Allah. Lebih perhitungan dan nafsunya. Istanzilur rizqa bis sadaqah. Minta turun rezeki, kelancaran rezeki dari Allah dengan sedekah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda begini, man tasaddaqa bi'idli tamrah. Barang siapa yang bersedekah walaupun sedikit saja daripada kurma, mungkin 1 butir kurma. Tapi kurma itu dari harta yang halal. Jelas, sedekah ya jangan dari harta yang haram ya. Bangun masjid misalkan, bangun pondok, bangun madrasah dari nyolong, begal, ngerampok. Iya. Ini sama seperti ngencingi baju, berharap bajunya bersih tapi dengan cara dikencingi, yang nggak mungkin. Berharap baik tapi dengan harta yang haram, nggak mungkin. Wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak akan menerima kecuali harta yang baik. Allah tidak akan menerima kecuali dari harta yang baik. Haji dengan harta yang haram tertolak. Sholat tapi bajunya, sarungnya dari harta yang haram tertolak. Nih, dan lain sebagainya. Dan ketahuilah Allah itu kalau menerima sedekah, Allah, jadi apa yang kita sedekahkan itu kan pahalanya sampai kepada Allah. Pahalanya sampai kepada Allah. Dalam satu riwayat Allah terima dengan tangan kanannya. Ya berarti bukan berarti Allah punya tangan kanan dan kiri. Ini gambaran menerima dengan baik, bukan terima dengan tangan kiri. Jelas ya? Kalau orang itu nasibnya baik di akhirat, maka dia terima tangan kanan catatan amalnya.
Itu gambaran Allah terima sedekahnya dia dengan tangan kanan. Artinya apa? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi amal yang makbul. Menjadi amal yang diterima oleh Allah. Kemudian apa? Tsumma yurbiha li sahibi. Kemudian harta sedekah yang diterima dengan tangan kanannya Allah dalam tanda kutip itu diolah sama Allah Subhanahu wa taala sampai menggunung, sampai banyak. Sampai banyak. Dan makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah itu kalau sedekah, misal ngasih dulu kan uang itu nggak ada uang kertas, dinar atau dirham koin. Itu kalau mau ngasih sedekah, dikasih minyak dulu, dikasih minyak wangi. Bingung pembantunya. Aisyah, kenapa setiap engkau sedekah selalu engkau kasih minyak wangi? Karena aku berharap, sedekahku ini ketika diterima dengan tangan kanannya Allah dalam keadaan layak. Sampai sebegitunya. Bukan berarti Allah menerima dengan tangan kanan, jelas enggak. Cuman Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya Allah. Ya sudah, pantasnya ya sama lah kalau kita mau ngasih kado sama orang kan, misalkan sarung yang wangi, jangan sarung yang bau. Enggak karu-karuan. Dikasih. Dan Allah kalau sudah menerima sedekahnya kita, diputar sama Allah itu sedekah itu. Ya, dengan caranya Allah sudah sampai banyak. Sampai banyak. Makanya Allah mengatakan apa? Yang hadur riba wa yurbis shadaqat. Allah tuh membinasakan riba. Wes tidak ada orang yang kena riba kecuali binasa, hancur ajur mumur. Wes sering saya ketemu orang seperti itu. Hijrah tobat gara-gara kebelit utang. Ya saya bilang sudah, sekarang cari harta yang halal, lunasono ojo dibaleni maneh. Untung-untungan kamu ini ya pernah maksiat, pernah salah, pernah dosa sebesar kesalahan sefatal dosa riba, tapi masih dikasih kesempatan. Buktinya kamu sadar sekarang. Buktinya kamu sadar, lunasono ojo dibaleni maneh. Ya. Orang sekarang sambat utangi akeh. Wah, ngamuk-ngamuk nang buang, ngamuk-ngamuk nang rentenir, ngamuk itu nyekik iki sing gelem ditekek ya sapa? Awake dhewe sing gelem ditekek. Kon tak utangi sakmene balik sakmene sing ngomong iya sapa dhisik. Kalau banknya ngamuk sampai ini disita aja ngamuk. Ya memang begitu riba caranya Allah. Ya memang begitu caranya Allah untuk menghancurkan hartanya kamu yang kamu dapat dengan cara yang tidak halal, ya begitu. Yamhagur riba, Allah akan binasakan riba. Jadi sumber masalah dari riba. Jaminannya Allah itu. Dan orang yang melakukan riba perang sama Allah. Ada 3 orang yang dikatain perang sama Allah. Pertama, pelaku riba. Yang kedua, begal. Begal itu ngajak perang Allah. Ya. Yang ketiga adalah orang yang memusuhi wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Itu ngajak perang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yurbis shadaqat. Adapun sedekah dikembangbiakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikembangbiakkan. Ya. Kama yurbi ahadukum faluwah hatta takunu mithlal jabal. Sebagaimana kalian kalau punya anak kuda, maka pasti anak kuda ini Anda rawat, Anda ternak sampai gemuk, sampai punya anak lagi. Anaknya dirawat lagi, digemukkan lagi sampai kawin, punya anak. Terus. Harta yang kamu sedekahkan, walaupun cuman sebutir kurma, itu akan dikembangbiakkan oleh Allah sampai sebutir kurma itu menjadi gunung daripada kurma. Banyak caranya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah caranya Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Abu Dzar, sahabat Abu Dzar. Dzar itu artinya semut. Sama seperti Abu Hurairah, orang yang paling senang sama kucing. Abu Dzar namanya Jundub bin Junadah. Nama aslinya Jundub, dipanggil Abu Dzar gara-gara apa? Karena nggak punya apa-apa, dia sedekah dengan gula. Gula dikasih semut. Nggak punya apa-apa, nggak duit apa, saksen nggak duit. Dia punya gula, ada semut. Lah maksud orang dikasih gula, sudah semut, senengan nih. Jadi ini orang yang ini orang jujur. Kalau saya kaya saya akan sedekah lebih banyak. Ini jujur ini. Ini jujur. Kalau saya kaya saya akan sedekah lebih banyak. Kenapa? Ya memang dia punya gula, disedekahkan kepada semut. Ini jujur. Nah kalau tadi kan enggak. Gak sedekah belas, entah ini sugi. 5.000 perhitungan 5 juta maneh. Koro.
Nah, ini dah, coba aku sugi, aku sedekah lebih akeh. Berhubung saya nggak punya apa ya, gula ini sudah. Maksudnya kayak wong, kayak semut. Wah, memangnya sedekah itu hanya kepada manusia, kepada binatang sekalipun anjing pun ada harganya, ada nilainya itu. Iya, fi kulli kabidin ahra ajrun, setiap jantung yang berdetak, mau itu hewan ataupun manusia, kita sedekah kepadanya ada pahalanya. Pelacur bisa masuk surga gara-gara ngasih minum kepada anjing. Iya, saya tambahin sedikit. Hah? Kakek saya namanya Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Hindwan, kakek dari ibu, abahnya ibu. Itu ibu pernah cerita. Ya. Ibu pernah cerita. Kerja di pasar. Jadi nenek saya itu, istrinya kakek, itu kalau sudah kakek pulang dari pasar, ngelihat belanjaan banyak, jadi becak itu full sama belanjaan. Oh, ini bedaknya sepi. Ini tandone bedake sepi. Loh kok bisa begitu, kan bingung ya. Bedak sepi kok malah blonjo akeh. Kesian. Yang ngerasakan sepi pasti bukan cuma dia. Yang lain juga ngerasakan sepi. Jadi dagangannya orang, jadi bedake gak payu, dagangan gak payu, dibeli. Jadi gak payu sakit. Pernah juga bahasan Baharun, pondok pesantren Daluaraji. Waktu bangun pondok dulu. Nih, itu kalau sudah kepepet utang untuk bangun pondok ya, bangun pondok utang. Jatuh tempo utangnya. Ya. Itu beliau dari Raji ke mana? Alun-alun Bangil, itu jalan kaki. Di zaman itu ya jalan kaki sambil sedekah. Di alun-alun banyak pengemis biasanya kasih. Tujuannya apa? Ndang mudun sing jenengi duit, rezeki dari Allah untuk bayar utang. Ya, itu. Jadi kalau kita ini sedekah biar kaya, bukan mentok di situ. Saya sedekah ya Allah, biar saya kaya. Kalau saya kaya, saya akan sedekah lebih banyak. Insya Allah jadi kaya ini. Ojo, aku lek sedekah, insya Allah aku lek sedekah sugi, mentok, wes sugi dong. Kau sedekah mana yang gini? Enggak. Ya Allah, saya sedekah. Dengan tujuan engkau jadikan saya kaya, saya akan sedekah di jalanmu lebih banyak daripada ini. Insya Allah sugi. Cuman ya gak setahun rong tahun mau sugi. Setahun rong tahun sugi, gak usah pengajian sedekah tok cukup. Sholat itu melancarkan rezeki. Enggak Beb, saya sholat tahunan ya gak lancar-lancar rezekiku. Ya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala memang. Ngetes, yakin apa ora? Lah kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semaris, memang dites. Insya Allah yang kafir masuk Islam semuanya. Enak dua muslim. Salam utang lunas, salam turun dari langit 50 juta. Wis gak usah dakwah, wis gak usah pengajian. Dalam lautan rezekinya Allah, sedekah, terus mati kelaparan, mati kehausan, gak mungkin. Sing kafir guys sugi, kafir, nyembah segala macam sugi. Lah mosok kita ini iman sama Allah, yakin sama Allah, nekat atau didik? Wis, nekat atau didik? Insya Allah nggak akan kita ini kehausan kelaparan di muka bumi. Tetap tenggelam dalam lautan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dikasih lancar rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang halal, barokah, manfaat dunia akhirat, lahir batin, kita untuk pribadi kita maupun untuk keluarga kita, anak cucu keturunan kita sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina mahal kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair fa kulla syar, rabbana aslih lana kulla